Kekaguman pada tanah ini membawa saya kembali ke Tanah Gayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Nanda? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat sekali. Tanah bertuah yang diberkahi penghasil biji kopi terbaik dunia. Hari ini yang connecting people itu kopi. Kopi connecting people itu yang menghubungin kita. Memiliki budaya yang mengakar kuat dan dijaga dari generasi ke generasi. Ternyata tari sining itu adalah tarian tertua. Nah, tari sining itu, sejarah sining itu sebenarnya dia mendirikan rumah reje, bukan raja ya, reje, pemimpin. Tak hanya itu, bentang alamnya juga begitu memesona. Inilah potret pesona Tanah Gayo. Tanah Gayo terletak di dataran tinggi Aceh Tengah. Sebuah kawasan dengan lanskap alam pegunungan yang memesona, hutan yang masih asri, serta hamparan kebun kopi yang membentang luas. Tanah ini terkenal akan kopi Arabica Gayonya, memiliki cita rasa yang khas dan telah dikenal dunia. Untuk itu nggak afdol rasanya berkunjung ke Tanah Gayo tanpa nyicipin kopi terbaik. Selamat datang di Seladang Kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Nanda? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat sekali. Ini begini nih. Walaupun udah berumur tapi masih ya strong, lebih berwarna ya. Lebih dulu berwarna. kayaknya 5 tahun yang lalu. 5 tahun aku masih satu single warna. Oke. Ya dulu masih hitam, sekarang udah ada oranye, udah ada putih dan jadi lebih hidup, itu lebih berwarna. Wah. Ya, silakan. Makin matang. Makin matang. Wow. Gimana perjalanannya? Thank you Bang. Baru aja nyampe ke Takengon lagi. Aha. Sebelumnya aku udah pernah kesini tuh 2 tahun lalu. Ya. Udah sempet Ya. explore juga. Ya. Dan karena mungkin udah pernah explore, ada kerinduan untuk bisa balik lagi ke Takengon. Ya. Dan kali ini juga nggak mau ngelewatin untuk bisa ketemu. Jadi selama Seladang berjalan nih, udah 11 tahun nih Bang. Iya. Apa perjalanan atau cerita menarik yang mungkin bisa diperdengarkan ke kita hari ini? Kita diberi kebesaran oleh Tuhan itu tidak mengetahui masa depan. Nah, jadi kita berada pada domain, kita mengerjakan aja, merencanakan, kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ya, wow. Nah, tentu saja dengan indikator lah. Indikator misalnya ketika saya mengambil basisnya alam. Ya, saya punya banyak teman, punya burung, punya monyet, punya luwak. Karena saya selalu sadar bahwa beda saya sama monyet itu cuman KTP sama duit receh aja. Yang lain sama tuh. Ya, jadi nggak ada alasan untuk berjauh dengan mereka. Bang Gembel menjadikan alam sebagai sumber inspirasinya dalam menjalani kehidupan. Living in harmony. Baginya, alam bukan hanya tempat berpijak, tapi sahabat yang mengajarkan keseimbangan, ketenangan, dan harmoni dalam setiap langkahnya. Ini kopi yang diseduh dari semuanya diproses sendiri. Iya, Ditanam diproses sendiri. sendiri, Ya. Ini dipanen temanya dari sendiri. tanah sampai ke atas meja. Bagi saya menjadi pelayan itu menarik. Melayani orang itu ada sebuah seni ya. Ya, bukan pada sisi bahwa ada kemudian pelayan dan ada dilayani. Tapi ini cara Tuhan untuk mengkonekkan kita satu sama lain. Jadi saya akhirnya bilang ke teman-teman, hari ini yang connecting people itu kopi. Kopi connecting people itu yang menghubungin kita. Nah, dan
banyak hal-hal investasi sosial yang kita ketemukan. Orang datang dengan beragam latar belakang, pendidikan, budaya, agama, dan segala macam. Nah, akhirnya kita lupa tentang siapa kita, akhirnya kita di-equalkan, disamaratakan oleh kopi. Kita ngobrol. Nah, yuk kita ngopi, Bang Nanda. Kita Thank you berarti. Oke. Biar lebih menyala kan, merah. Merah ya. Selama 11 tahun perjalanannya, Seladang Kopi menjadi salah satu faktor X berkembangnya industri kopi di Aceh Tengah. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Nah, jadi skup Gayo itu sekarang udah luas sekali. Luas sekali hulu dan hilir kopi, wisata, orang datang banyak, segala macam ya. Ya, tugas kita karena teman-teman banyak datang dari Medan, dari Jakarta, dari Banda Aceh, dari mana-mana. Mereka kan sudah berkorban tuh untuk datang ke Gayo. Waktu, tenaga, uang, dan segala macam. Nah, akhirnya itu menjadi PR kita untuk kira-kira mereka datang ke Gayo worth it apa enggak sih? Ya, itu menjadi PR kita. Dan itu tugas saya sebagai pelayan, ya sebagaimana Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik ya. Saya pelayan. Baik. Ya, dan saya bersyukur menjadi pelayan. Kabur. Sebagai penutup, saya disuguhi minuman signature-nya Seladang. Dan yang menarik, kali ini minumannya bukan kopi. Ya, teh tropis. Ini diracik dari buah dan tanaman yang ada di sekitar Seladang, seperti lemon, bunga telang, daun kopi, daun mint, jahe, kayu manis, dan beberapa benalu kopi. Ini nih pemirsa, jadi nih walaupun aku nggak mau goodbye, masih mau tetap di sini. Iya. Tapi ini juga salah satu signature yang ada di Seladang dan kita mau cobain. Namanya Teh tropis. teh tropis. Ya, Bang. ya. Cheers. Oke, cheers. Oke. Sparkling sekali di mulut ya. Segar. Segar. Dari Seladang Kopi yang ada di Bener Meriah, saya melanjutkan perjalanan menuju kota Takengon. Wah, pemirsa, senang sekali rasanya saya bisa kembali ada di sini, di Tanah Gayo. Dan kali ini saya akan kembali mengajak Anda ya untuk mengeksplorasi pesona alam dan juga keindahan tempat ini. Dan kali ini saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh salah seorang anak muda Gayo yang sebentar lagi saya akan perkenalkan kepada Anda. Yuk. Hey, Mustafa, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah, gimana Bang? Udah 2 Sehat, tahun kita jumpa. Iya 2 tahun. Beneran udah 2 tahun ya? Udah 2 tahun Bang. Tapi emang abis kita yang ketemu kemarin, itu juga yang buat aku pengen balik lagi Balik ke sini sini lagi. Ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini ada sepeda motor. Nanti rencananya Abang bawa 1, aku bawa 1. Kita keliling Takengon. Pakai ini. Pakai ini. Serius. Serius, lebih seru pakai ini Bang. Kalau gitu mau jalan ya? Oke, ayo. Oh ya, Mustafa adalah seorang penari. Iya, penari. Para lelaki di sini banyak yang bisa menarikan tarian tradisional Gayo yang terkenal dengan kegagahannya. Nanti kita akan lihat seperti apa kebolehannya. Bagi saya, ini adalah permata alami yang indah dan menenteramkan. Lebih dari indah, danau ini juga punya peranan penting sebagai sumber kehidupan, mengairi persawahan dan perkebunan masyarakat yang ada di sekitarnya. Tak heran jika danau ini menjadi simbol kebanggaan, keindahan, dan kekayaan yang dimiliki masyarakat Gayo. Dan benar saja kata Mustafa, mengelilingi Takengon menggunakan sepeda motor seperti ini ternyata jauh lebih menyenangkan.
menghirup udara segar sambil melihat pemandangan 360 yang indah tanpa penghalang, sejauh mata memandang. Wah. Seru ya riding di pinggiran Danau Laut Tawar ini. Ini kita lagi ada di mana sih, Mas? Di Ujung Nunang namanya. Ujung Nunang. Ujung Nunang. Karena kopi dan potensi alamnya yang luar biasa, ditambah keunikan budaya serta keramahan masyarakat, membuat kota ini begitu spesial. Beberapa tahun terakhir, saya melihat perkembangan pariwisata sangat pesat di kota ini. Ramainya kunjungan wisatawan membuat amenitas pendukung di Takengon pun semakin beragam. Ada banyak pilihan penginapan yang menawarkan keunikan, kenyamanan, serta pemandangan alam yang menenangkan. Wah, saya cukup terkesan dengan desain kamar ala Jepang yang ditawarkan di homestay. Setiap sudut ruangannya sangat estetis. Serasi dengan alam dan danau laut tawar yang ada di depannya. Ya pemirsa, setelah kita explore dan ngerasain keseruan ya, kita keliling di Tanah Gayo ini, sekarang waktunya saya untuk mungkin ambil waktu sejenak untuk rehat dan juga menikmati suasana alam dan juga ketenangan yang ada di tempat ini. Keesokan harinya saya meninggalkan Bee Homestay. Kali ini saya diajak Mustafa ke tempat ia dan rekan-rekannya berlatih tarian tradisional Gayo. Bagi anak-anak muda Gayo, mencintai seni adalah sebuah keniscayaan. Setiap mereka mengambil peran menjaga kesenian daerah agar tidak punah. Jadi ini tempat latihan ya? Itu pelatihan kita, Bang. Berarti ibu juga udah ada di sini? Udah ada. Teman-teman juga pada latihan dalam. Kalau gitu kita langsung jalan? Langsung aja. Nantinya mereka akan memperkenalkan kesenian Gayo di sebuah festival tari internasional yang akan diselenggarakan di India. Dan salah satu tarian yang dibawakan adalah tari sining. Tari sining merupakan tarian tertua di tanah Gayo.
ternyata tari sining itu adalah tarian tertua. Nah, tari sining itu, sejarah sining itu sebenarnya dia mendirikan rumah reje, bukan raja ya, reje, pemimpin. Dulu itu pemuda setempat, pemuda di kampung itu pada saat mau mendirikan rumah reje itu, mereka pergi ke hutan. Itu awal sejarahnya dari tari sining. Mereka pergi ke hutan, sesampai mereka di hutan itu, mereka melihat manuk uwo, manuk itu burung. Nah, burung uwo, sepasang burung uwo itu bergerak yang sangat cantik, yang mereka melompat dari satu ranting pohon ke ranting pohon yang lain gitu. Nah, dari melihat itu, mereka setibanya di kampung dengan membawa kayu, dengan menghilangkan lelahnya mereka, nah mereka itu menari. Nah, tari sining ini sebenarnya tarian yang spontanitas. Pada saat hasil kayu itu sudah jadi, rangkaiannya ya, untuk rumah itu udah jadi, kan diberdirikan karena rumahnya rumah panggung. Diberdirikan, pada saat itulah mereka itu kembali, udah lelahnya mereka kembali menari sining tadi di atas bere. Disitulah mulai timbul tari sining itu yang mereka baca mantra, apa yang mereka lakukan pada saat proses menuju ke hutan, itu yang mereka lakukan di atas bere itu. Tari sining telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2020. Tarian ini memiliki makna dan prosesi yang sakral dalam kehidupan berbudaya masyarakat Gayo. Perjalanan saya berlanjut menuju Desa Uning Jurusan Kecamatan Pegasing, mengunjungi sebuah tempat wisata yang belakangan sangat viral di media sosial. Hey, halo. Abang. Ternyata udah di sini juga ya. Iya. Gimana kabarnya Bang Andi? Alhamdulillah sehat Bang, kamu sehat? Sehat. Bang? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah juga Bang. Sehat, makasih. Gimana Bang, selamat datang nih Bang Diana, Mas River Paradise. Wah, thank you. Ternyata tempatnya sekeren ini Bang Andi. Alhamdulillah Bang. Jadi ini ya yang sebiasanya itu aku lihat di sosial media dan cukup viral. Hari ini aku bisa benar-benar kesini. Iya, benar alhamdulillah. Makasih banyak. Bang, aku mau tanya-tanya soal anak Mas River Paradise ini. Iya Bang Nanda. Apa sih yang membuat abang mungkin kepikiran pertama kali bikin tempat glamping yang nyaman kayak gini dan langsung di pinggiran sungai nih? Ya, jadi kita kan emang berkecimpung di dunia pariwisata gitu kan, jadi event organizer. Jadi sebelum kita buka Anak Mas River Paradise dari 2019 kita udah ngadain acara gathering gitu. Jadi setiap gathering itu pasti berhubungan dengan rafting sama camping gitu Bang Nanda. Jadi pas kali kita gimana kita buat satu lokasi yang emang paling beda dengan yang lain gitu. Iya. Jadi kita campingnya di lokasi ini, Ya. dan raftingnya juga langsung di dari sini, sini. ya. Wah. Jadi di sini saya akan mengajak Anda pemirsa merasakan sensasi berkemah dan rafting di aliran sungai Pesangan ini. Keesokan paginya, saya mengawali aktivitas menikmati suasana pagi yang dingin dengan secangkir kopi panas. Wah, berkemah di atas aliran sungai seperti ini, sensasinya emang beda ya. Karena faktanya, mendengar suara aliran sungai, ini bisa ngurangi stres, ningkatin moodnya kita, dan bikin tidur lebih berkualitas. Ya, memang itu yang saya rasain.
Pukul 10 pagi, saya lanjut nyobain keseruan arung jeram yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Anak Mas River. Katanya, kalau udah ke Takengon, kita tuh wajib nyobain olahraga yang satu ini. Dan kali ini, saya kembali ditemani oleh Mustafa. Oke, pemirsa, kita udah siap prepare dan tadi kita udah percobaan juga dan sekarang kita udah mulai masuk ke arusnya. Doain kita ya. Yeay! Baru permulaan, kita udah dikasih jeram yang cukup menantang nih. Ditambah dengan debit air yang cukup tinggi dan deras karena hujan tadi malam. Ini ngebuat rafting kita jadi makin seru. Jadi Bang Andi bilang, bulan Oktober hingga Desember ini adalah waktu terbaik untuk ngerasain sensasi olahraga yang memacu adrenalin ini. Wah, jadi ini ya alasan kenapa rafting jadi hal yang wajib dicoba saat berwisata ke Takengon. Mulai dari jeramnya yang seru dan menantang, hingga pemandangan alam serta pegunungannya yang indah dan mengesankan. Oh ya, semua keseruan arung jeram ini bisa didapatkan dengan biaya Rp130.000 per orang untuk minimal 4 orang dalam satu perahu karet. Aliran sungai Pesangan ini juga punya tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Grade 1 dan 2 yang relatif tenang, ini cocok untuk wisata keluarga. Sedangkan grade 3 atau yang semi ekstrim, ini cocok untuk Anda penyuka tantangan. Ini adalah serangkaian perjalanan seru yang memberikan kesan mendalam bagi saya. Tanah Gayo dengan pesonanya akan setia menanti kedatangan siapa saja yang ingin merasakannya. Semoga keindahan ini selalu terjaga, hingga suatu saat saya kembali merasakan lagi harmoni alam dan budaya di Tanah Gayo.